kepala sekolah jangan pernah meminta guru-guru disiplin kalau kepala sekolahnya sendiri tidak disiplin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu Guru Indonesia? Salam cerdas bahagia. Nah, kali ini kita ingin menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui YouTube, melalui kuliah online kemarin juga. Nah, ini perlu dijawab agar Bapak Ibu Guru mendapatkan manfaat yang jauh lebih besar lagi. Nah, yang pertama saya mendapat pertanyaan dari Pak Ramdan Priyatna yang berasal dari Bandung. Assalamualaikum Pak Ramdan Priyatna. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya bersinergi dengan orang tua agar bisa menciptakan KBM yang membahagiakan bagi siswa. Nah, kadang yang terjadi adalah sekolah ini sudah optimal membuat semua persiapan, termasuk juga sarana prasarana. Nah, tetapi ternyata di rumah anak kurang mendapatkan lingkungan yang kondusif. Dan akhirnya pada saat anak datang ke sekolah, nah anak dalam kondisi yang kecapean, kemudian ataupun juga yang membawa masalah dari rumahnya. Nah, jawaban saya seperti ini Pak Ramdan. Yang pertama, sekolah harusnya menyiapkan kurikulum untuk orang tua dalam melaksanakan pelatihan pengasuhan. Nah, jadi begini, hari ini bukan saja siswanya yang harus kita bina, kita dampingi, tetapi orang tua pun harus kita dampingi juga, sehingga orang tua bisa menyiapkan lingkungan yang kondusif untuk keluarga. Nah, dengan harapan apa? Pada saat kita memberikan pembinaan kepada orang tua melalui pelatihan pengasuhan atau mungkin yang lebih dikenal parenting, nah orang tua juga bisa menyiapkan anak-anaknya untuk di rumah. Nah, artinya ada sinergi dengan sekolah. Nah, yang kedua, kita harus menciptakan program komite sekolah. Nah, dengan adanya program komite sekolah, maka itu sangat mungkin dilakukan program secara bersama-sama dari orang tua dan sekolah. Nah, saya pernah melakukan beberapa program di sekolah binaan. Programnya tidak perlu yang berat-berat, yang ringan-ringan saja. Yang pertama, kami pernah melakukan kegiatan bersama antara komite dan orang tua, tentunya melibatkan sekolah pastinya, yaitu melaksanakan upacara bendera 17 Agustus. Nah, saat itu guru-guru menjadi peserta upacara dan petugas upacara. Nah, orang tua pun dilibatkan sebagai petugas upacara dan sebagian besar tentunya menjadi peserta upacara. Dan orang tua sangat exciting dengan program seperti itu. Nah, ini cukup bisa dilakukan oleh sekolah-sekolah. Nah, yang kedua, kami juga pernah melakukan kegiatan Career Day. Nah, kegiatan Career Day ini seperti ini. Pada setiap tanggal 25 November biasanya kan Hari Guru. Nah, di saat Hari Guru, umumnya guru harus upacara bendera, baik itu di lapangan kecamatan ataupun di dinas pendidikan. Nah, karena guru-guru ikut upacara bendera, maka orang tua itu kita minta menjadi guru di sekolah. Tidak perlu lama-lama. Cukup 1 sampai dengan 2 jam, orang tua didata terlebih dahulu, diminta mereka keahliannya apa, kemudian mengajar anak-anak kita di sekolah. Nah, dengan seperti itu, orang tua pun merasakan bahwa ternyata menjadi guru itu seperti ini ya. Pengalaman kami setelah melakukan kegiatan itu, hubungan antara orang tua dan sekolah itu jauh lebih harmonis. Karena apa? Karena sama-sama merasakan ternyata menjadi guru itu tidak mudah. Tetapi dengan bersama-sama kita bisa kok melakukan kegiatan yang jauh lebih optimal dari kalau kita melakukannya sendiri-sendiri. Nah, yang berikutnya, di sekolah dampingan kami juga pernah ada begini loh Bapak Ibu. Orang tua itu piket setiap hari untuk membantu kedisiplinan anak dalam membuang sampah di sekolah.
Jadi setiap hari itu ada 2 sampai dengan 3 orang tua. Nah, kebanyakan memang ibu-ibu. Nah, mereka menjadi semacam duta untuk menjaga kebersihan di sekolah itu. Nah, ini juga bisa Bapak Ibu lakukan. Nah, ini pertanyaan dari Pak Ramdan Priyatna, mudah-mudahan nanti bisa menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Pak Ramdan Priyatna. Dan berikutnya saya mendapat lagi pertanyaan dari Ibu Asmawati, Kepala Madrasah MI Miftahul Khair Hartako Makassar. Mudah-mudahan tidak salah ya. Assalamualaikum Makassar, Assalamualaikum Ibu Asmawati. Pertanyaannya begini, bagaimana cara terbaik untuk mengajak guru-guru agar selalu disiplin dan kreatif tanpa selalu disuruh atau diminta? Jadi ada 2 hal nih ya Ibu Asmawati ya. Yang pertama adalah bagaimana mengajak guru-guru disiplin, yang kedua bagaimana mengajak guru-guru kreatif. Nah, jawaban saya yang pertama adalah saya tips saja Ibu. Yang pertama masalah disiplin. Kalau kita ingin mengajak para guru disiplin, makanya hal yang paling utama adalah meneladani kedisiplinan itu. Kepala sekolah jangan pernah meminta guru-guru disiplin kalau kepala sekolahnya sendiri tidak disiplin. Nah, oleh sebab itu, maka disiplin mulai dari diri kita sendiri. Nah, kemudian yang kedua, harus membuat kesepakatan bersama tentang disiplin bersama dengan para guru. Nah, ini bisa dibuat dengan periode waktu per 3 bulan. Artinya nanti ibu kepala madrasah atau kepala sekolah mengajak guru-guru untuk melakukan kesepakatan bersama meningkatkan kedisiplinan. Nah, hal ini harus terukur. Jadi kita harus tahu dulu selama ini kedisiplinan seperti apa. Nah, kemudian kita maunya seperti apa. Nah, dengan seperti itu, maka nanti indikator keberhasilannya lebih jelas. Dan jangan lupa Bapak ini Ibu Camat, bahwa setelah kita melakukan realisasinya, evaluasi bersama. Dan jangan lupa juga jika berhasil, rayakan keberhasilan secara bersama-sama. Ya, sesekali guru-gurunya diajak makan bakso atau diajak ngerujak bareng-bareng. Nah, sehingga engagementnya, kedekatannya antara kepala sekolah dan guru itu semakin terbangun. Nah, terkait dengan hal itu, saya pernah melakukan hal yang seperti ini Ibu. Di salah satu sekolah yang waktu itu saya termasuk salah satu pengelolanya. Nah, kami membuat kegiatan untuk kedisiplinan ini kami melakukan secara bersama-sama. Di tahun pertama kami ingin memastikan bahwa kedisiplinan ini memang benar-benar bisa terkontrol di kepala sekolah masing-masing. Kebetulan sekolah itu ada 3 unit waktu itu. Nah, kami meminta kepala sekolah untuk mengontrol itu. Nah, selain itu, setelah tahun kedua dan tahun ketiga, maka kedisiplinan itu kami lakukan secara bersama-sama. Artinya dari 3 unit itu bareng-bareng, maka presensinya yang awalnya di sekolah masing-masing, nah ini kita minta di post security. Alasannya apa? Alasannya agar adanya kekeluargaan, kedekatan antara guru unit A, unit B, dan unit C. Dan alhamdulillah di tahun kedua pun kami sudah berhasil untuk meningkatkan kedisiplinan dengan model kita fingerprint. Kalau fingerprint kan sudah tidak bisa lagi dibohongi, sudah tidak bisa lagi menitip tanda tangan dan segala macam. Nah, saya pikir Ibu juga bisa memulai dengan hal-hal yang seperti itu. Yang berikutnya, pertanyaan dari Bu Usmawati adalah bagaimana cara terbaik untuk mengajak guru agar selalu kreatif tanpa selalu disuruh atau diminta? Jawaban saya adalah, Ibu Camat, yang pertama yang harus Ibu lakukan adalah samakan persepsi tentang kreativitas. Kreativitas apa sih yang ingin dimunculkan? Misalnya tentang kreativitas membuat media pembelajaran kah, tentang mading kelas kah, atau tentang yang lain. Sehingga para guru mengerti betul, paham sekali yang Ibu harapkan. Nah, kadang-kadang kepala sekolah ini mengajak guru-gurunya kreatif, tetapi itu adalah barang yang abstrak, sesuatu yang sulit
dicerna oleh para guru. Nah, oleh sebab itu, ajak duduk kembali guru-gurunya, sepakati persepsinya apa, inginnya seperti apa, kreativitas seperti apa yang diharapkan. Oke. Nah, yang kedua, setelah kita tahu bahwa kita sudah melakukan diskusi tentang persepsi kreativitas, berikutnya rencanakan kegiatannya apa yang harus dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Ya, katakanlah 3 bulan ini target kitanya apa. Nah, ini sepakati sama-sama. Dan berikutnya lakukan, do it, kerjakan. Katakanlah setiap guru wajib membuat 3 media pembelajaran setiap bulan. Ayo lakukan sama-sama. Dan jangan lupa, kepala sekolah harus hadir sebagai modeling di sekolah itu. Kadang-kadang kepala sekolahnya cuma nyuruh saja tanpa berbuat. Nah, itu yang tidak boleh dilakukan. Maka kepala sekolah pun harus membuat media pembelajaran atau setidaknya ikut membantu para guru untuk membuat media pembelajaran. Nah, selanjutnya jangan lupa Bapak Ibu, kita lakukan evaluasi. Karena apa? Evaluasi itu menjadi penting. Jika berhasil, apa pembelajaran kita dapatkan? Jika tidak berhasil, apa yang harus kita perbaiki? Nah, begitu Bu Asmawati, mudah-mudahan pertanyaannya bisa terjawab ya, dan bisa dilakukan, dan ini menjadi rencana aktivitas di berikutnya. Nah, selanjutnya saya ada pertanyaan juga dari Ibu Luciana dari MI Al-Hikam Bogor. Nah, Bu Luciana bertanya, yang menghambat diri saya itu adalah rasa introvert. Sehingga pada saat saya ingin melakukan sesuatu itu mikirnya panjang. Dan akhirnya ragu-ragu, dan lebih parahnya setelah itu tidak bisa melakukan. Jadi eksekusinya tidak dilakukan atau eksekusinya berantakan. Nah, Ibu Luciana, saya melihat, ada satu lagi. Pertanyaan satu lagi adalah, Pak, saya itu memiliki belenggu diri eksternal. Nah, maksudnya itu apakah kita harus keluar dari sekolah itu kalau ternyata belenggu diri eksternalnya adalah sekolah itu? Nah, jawaban saya adalah yang pertama begini Bu. Yang menghambat diri Ibu tadi kan rasa introvert, kemudian kalau melakukan sesuatu itu terlalu berpikir panjang. Nah, sekarang begini saja. Pada saat Ibu ingin melakukan sesuatu, maka Ibu rencanakan dulu. Sebenarnya Ibu mau melakukan apa? Dengan Ibu membuat perencanaan, nah maka Ibu tahu kapan Ibu melakukannya. Nah, setelah itu nanti baru Ibu melihat. Ataupun juga Ibu bisa berkolaborasi pada saat Ibu nanti ingin mengeksekusi ide itu. Nah, jadi Bu, kalau misalnya Ibu punya ide atau ingin melakukan sesuatu, ya udah rencanakan, nah kemudian ia lakukan. Jangan hanya direncanakan saja, atau hanya direncanakan, kemudian hanya bertanya sama orang, tetapi tidak pernah dilakukan. Kita akan tahu apa yang harus kita lakukan berikutnya apabila kita sudah merencanakan, melaksanakan. Jadi nanti ada perbaikan di berikutnya. Jadi jawaban saya itu ya Ibu, yang untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, tadi kalau memiliki belenggu diri eksternal, misalnya katakanlah kepala sekolahnya dirasa kurang adil, kemudian yayasan kok kurang bisa memperhatikan para guru gitu. Sebenarnya bukan harus keluar dari sekolah itu. Nah, tetapi ayo kita coba kembali kepada sebenarnya niatan awal kita mengajar di situ apa sih? Nah, seperti kemarin pelatihan kita kan sudah jelaskan mengapa saya berada di sini. Karena saya rindu kepada anak-anak. Mengapa saya setiap hari bersemangat ke sekolah? Karena ini tanggung jawab saya. Mengapa saya selalu memiliki energi besar untuk datang ke sekolah? Karena saya cinta pendidikan Indonesia. Ayo, di saat kita kecewa dengan orang-orang eksternal yang mungkin saja ada di lingkungan sekolah kita, yuk panggil memori kita untuk tetap menyemangati kita mengapa kita berada di sini. Jadi keluar dari sekolah itu bukan menyelesaikan masalah. Karena nanti kalau Ibu masuk ke sekolah lain, Ibu akan bertemu juga. Jadi faktor eksternal itu memang betul ada, tetapi
kita akan bisa mengelolanya. Jadi kita sebagai seorang guru, apapun permasalahan belenggu diri eksternal itu, kita bisa mengelolanya sehingga tidak menjadi racun di dalam diri kita. Itu jawaban saya untuk Ibu Luciana dan Bapak Ibu Guru Indonesia. Ini adalah beberapa pertanyaan dan jawaban yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Tapi tentunya kami ingin tetap mengajak Bapak Ibu Guru terus menonton videonya untuk mendapatkan manfaat-manfaat yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.